Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Minggu yang diberkati, minggu pertama di bulan yang keempat, dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Puji Tuhan, semua kita dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu, bulan yang kemarin, bulan lalu, kita masih ada sampai dengan bulan ini dalam tema keluarga. Dan bulan kemarin, bisa tayangkan PowerPoint saya, media. Bulan kemarin saya sudah sampaikan tentang berkat dalam keluarga. Bapak Ibu, dan kalau kita bicara berkat, kita sudah tahu bahwa kalau kita bicara keluarga, kita tahu bahwa ada papa, ada mama, dan ada anak. Itu keluarga. Dan Tuhan janji begini, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Ya, di situ aku ada. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari berkat, carilah dalam keluarga. Karena berkat itu ada dalam keluarga. Nah, kita lihat berkat ada dalam keluarga. Ini saya refresh kembali apa yang saya sampaikan di bulan yang lalu ya. Keluarga seperti apa yang berkat itu ada dalam keluarga. Kemarin kita sudah bahas ini, yaitu di Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 14. Dikatakan begini, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan engkau melakukan segala perintahnya dengan setia, maka semua berkat ini akan datang kepadamu. Ayat yang ke-14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kiri atau menyimpang ke kanan dari segala perintah yang Tuhan sudah tetapkan untukmu, maka dia akan memberkati. Ada dalam keluarga itu berkat, jangan cari di tempat lain. Yang kedua, di Mazmur 133. Di Mazmur 133 itu bicara soal keluarga yang rukun. Kalau keluarga yang rukun, itu kita dapati di mana suami sayang istrinya. Istri taat pada suaminya. Dan anak-anak hormat pada orang tua. Firman Tuhan katakan di Mazmur 133, kesanalah aku akan memerintahkan berkat. Tuhan janji. Kita tidak usah cari, dia akan perintahkan berkat pada keluarga yang rukun, yang harmoni. Bukan saja berkat, kehidupan. Dia akan perintahkan ke sana. Dan bukan 1 kali, 2 kali. Dikatakan untuk selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Dan yang ketiga, keluarga seperti apa? Di Lukas 19. Lukas 19 ini bercerita tentang seorang yang namanya Sakeus. Pada waktu dia menerima Tuhan, dia berkata lalu dia berdiri, dia bilang sama Tuhan Yesus, setengah dari hartaku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya kalau ada orang yang aku peras, aku akan ganti 4 kali lipat. Apa Yesus bilang? Pengakuan daripada seorang, pertobatan daripada seorang imam dalam keluarga, keluarga itu diselamatkan. Yesus bilang, malam hari ini ada keselamatan dalam seisi rumah ini. Satu imam bertobat, satu keluarga diselamatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau cari berkat, cari dalam keluarga. Dan Bapak Ibu kalau yang hadir di bulan kemarin, di minggu kedua yang saya sampaikan, di akhir daripada khotbah saya katakan begini. Yang kedua, berikutnya, di akhir dari statement saya katakan begini, warisan yang terindah yang kita wariskan kepada anak-anak adalah pengenalan akan Tuhan. Itu warisan yang paling indah. Kenapa hal ini penting? Nah hari ini akan kita bahas ini. Ya. Warisan yang terindah yang kita wariskan untuk anak-anak adalah pengenalan akan Tuhan. Yang kasih tahu Tuhan kepada anak-anak kita adalah orang tua. Bukan guru di sekolah. Itu nanti. Bukan pengasuh sekolah minggu. Tapi orang tua. Yang mendidik anak untuk mengenal akan Tuhan. Bapak Ibu kenapa ini penting? Saya bilang hari ini kita mau belajar sama-sama tentang hal ini. Karena kalau anak-anak itu tidak mengenal Tuhan,
bagaimana dia bisa menyembah Tuhan? Kalau seseorang tidak mengenal Tuhan, bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan? Kalau seseorang tidak kenal Tuhan, maka dia akan kehilangan tujuan hidupnya. Karena tujuan hidup Tuhan sudah taruh dalam diri anak masing-masing. Ya. Jadi ingat bahwa tugas utama dalam memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak adalah tugas orang tua, keluarga. Itu yang paling penting. Saya bilang begini, bagi saya pribadi, hal yang paling berat atau hal yang paling bagi saya pribadi, hal yang jadi masalah dalam saya, kalau ibadah seperti begini saya tidak lihat anak-anak saya. Dengan alasan yang tidak jelas. Itu pulang pasti saya tanya itu. Yang terpenting dalam kehidupan saya, kalau kita bisa sama-sama ada dalam komunitas seperti ini. Saya bilang sama mereka begini, kalau kamu tidak lulus ujian sekolah, mungkin tahun depan kamu bisa ulang. Tapi kamu tidak masuk dalam kegagalan, itu tidak ada ujian ulangnya. Paling penting orang tua harus menanamkan ini untuk anak-anak, karena ini poin penting. Dan mereka harus tahu, mereka harus takut Tuhan dalam hidupnya. Mereka harus meninggikan Yesus dalam hidupnya. Nah hari ini kita mau belajar sama-sama, next. Kita mau belajar sama-sama tentang anak kita itu milik siapa. Siapa itu? Anak kita itu punya siapa, ya? Kalau saya mau tanyakan untuk kita semua pagi ini, saya tahu Bapak Ibu dan saya adalah orang percaya. Pasti sepaham dengan saya, kita sepakat bahwa anak kita adalah milik Tuhan yang dititipkan untuk kita sebagai orang tua. Betul? Semua orang percaya mengatakan bahwa anak itu milik Tuhan yang dititipkan pada kita orang tua. Tapi kenyataan dalam kehidupan itu berbalik. Banyak orang tua yang memperlakukan anak seperti miliknya sendiri. Tanpa memperhatikan, melihat, kalau definisinya anak itu titipan Allah, punya Tuhan yang dititipkan pada kita. Tapi kenyataannya dalam perlakuannya, kita seakan-akan memiliki anak kita tuh tanpa melihat pemiliknya, memperlakukan dengan cara kita. Hampir semua orang tua seperti itu melakukan hal demikian. Ya. Ikut campur dalam hal-hal kecil seperti makanannya, pakaiannya, dalam kehidupan hari-hari, sekolahnya. Malah ada orang-orang tua tertentu yang ikut campur sampai jodohnya. Ya sampai pekerjaan ke depannya, masa depannya ikut campur semua. Padahal semua itu sudah diinstal oleh Tuhan dalam diri anak itu. Coba Bapak Ibu perhatikan hal ini. Kalau seandainya kita di rumah, kita punya pengasuh anak ada. Lalu kita titipkan anak kita sama pengasuh anak kita. Ya, mbak lah di rumah atau babysitter yang kita titipkan sama mereka, anak kita. Nah pasti instruksi banyak yang kita berikan untuk mereka, para pengasuh ini. Ingat jam makan anak ya, ingat mandi ya, ingat pakaiannya, hati-hati jangan sampai jatuh ya. Banyak kita instruksi, kita berikan karena kita titipkan anak ini dan kita mau keluar. Dan kita harapkan bahwa si pengasuh ini harus melakukan sesuai apa yang kita instruksikan pada dia. Nah, ini yang kita inginkan dalam kehidupan. Nah bayangkan kalau si pengasuh ini, dia melakukan terbalik. Dia tidak melakukan semua instruksi yang kita taruh. Kita inginkan dia harus melakukan instruksi kita. Tapi kenyataannya dia tidak melakukan, dia lakukan menurut kehendaknya sendiri. Slide berikutnya, apa perasaan kita? Apa perasaan kita? Bagaimana sikap kita terhadap pengasuh itu? Begitupun sikap Tuhan terhadap kita orang tua. Dia titipkan anak untuk kita. Tapi kita memperlakukan anak itu menurut kehendak kita. Tanpa melihat kehendak Tuhan. Ya. Next slide-nya. Lagi. Ya.
Mungkin kita akan marah, mungkin kita akan pecat si pengasuh itu. Ya, saya bilang begitu juga dengan Tuhan. Hati-hati, kita orang tua. Anak itu adalah punya Tuhan. Kita terlalu mengatur menurut kehendak kita. Padahal Tuhan sudah taruh apa yang akan untuk masa depannya dia, Tuhan sudah taruh sendiri. Ya. Saudara akan marah, saudara mungkin akan pecat pembantu tersebut. Ya. Karena dia melakukan tidak sesuai dengan kehendak saudara. Sekali lagi, Tuhan juga demikian. Ya. Next slide-nya. Saudara, kegagalan untuk mengenali dan mengikuti instruksi dari Tuhan mengenai anak-anak saudara membuat saudara tidak bisa membesarkan mereka sebagaimana mestinya. Kegagalan kita untuk mengetahui kehendak Tuhan buat anak-anak kita membuat kita mendidik mereka tidak sesuai dengan yang seharusnya. Bapak Ibu, tugas orang tua adalah membesarkan dan membimbing anaknya sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita. Sesuai dengan rencana Tuhan, bukan apa yang kita mau. Nah, di sini kita banyak orang tua yang salah di sini, di hal ini. Ya. Banyak kita yang salah. Kita lihat sama-sama apa yang ungkapan daripada seorang raja Israel yang nama Daud. Ya. Dia katakan di dalam Mazmur 139. Mazmur 139, kita lihat ayatnya yang ke-13. Ya. Dikatakan begini, sebab engkaulah yang telah membentuk buah pinggangku dan menenun aku di dalam kandungan ibuku. Ini perasaan Daud mengungkapkan perasaan kepada Tuhan. Dia mengatakan kehebatan Tuhan, dia tahu bahwa karena Tuhan yang membentuk dia. Ya. Sebab engkau yang telah membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud sadar dan Daud punya perasaan. Dia ungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Ya. Ayat yang ke-15 berikut. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Bayangkan, mata Tuhan sudah melihat kita sebelum kita jadi anak. Baru bakal anak dia sudah tahu. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum apapun yang terjadi Tuhan sudah catat dalam buku hariannya. Dia mau buat kita seperti apa. Bapak Ibu, anak itu adalah milik Tuhan. Dan kita lihat di sini bahwa ada tujuan, ada rencana yang matang dari Tuhan untuk anak-anak kita. Tuhan sudah buat suatu rencana yang matang. Ya. Coba kita lihat satu ayat lagi Coba kita fokus di ayat yang ke-16 dulu. Coba kita fokus di ayat yang ke-16 ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu, artinya dalam catatan hariannya Tuhan tentang diri seseorang, ini yang saya bilang ini manual booknya. Ini yang nanti dia berikan, dia kasih. Jadi seperti orang jual handphone ada manual booknya. Waktu Tuhan ciptakan anak, dia juga sisipkan manual booknya. Tapi manual booknya dia sudah install dalam diri anak itu. Ini yang kita harus tahu, orang tua harus tahu ini. Supaya jangan kita melakukan kehendak kita, tapi kita lakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi dia catat semua. Catatan ini harus kita dapat sebagai orang tua. Ya. Karena sekali lagi ini sudah diinstal. Saudara harus tahu bahwa proses seorang manusia, kejadian seorang manusia itu dahsyat dan ajaib. Ya. Dan Tuhan sangat serius dengan proses ini. Tidak gampang kejadian seorang manusia. Ya. Yeremia 1 ayat yang 5 dikatakan begini. Sebelum aku mengenal engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau akan jadi nabi untuk bangsa-bangsa. Ini waktu Yeremia dipanggil, masih bolak-balik, masih saya ndak bisa begini, saya ndak bisa begini. Tuhan bilang, Yer, aku sudah kenal kamu dari sejak dalam kandungan ibumu. Tuhan tahu semua kita. Jadi kejadian manusia, kejadian anak kita itu tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kecelakaan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Dalam bentuk apapun. Orang di luar bilang ini kecelakaan. Tuhan tidak ada kecelakaan. Itu semua rencana besar Tuhan. Dan semua dia catat, semua dia tulis dalam manual booknya. Bapak Ibu kita sebagai orang tua kita harus dapat ini. Kita harus temukan manual book ini dalam diri anak-anak kita. Ada banyak hal dalam buku ini yang Tuhan tulis. Ada banyak hal yang Tuhan tulis dalam buku hariannya. Tapi hari ini kita akan belajar sama-sama, kita lihat 3 hal penting. Bapak Ibu, ini bukan dari manusia. Ini bukan tumbuh dari lingkungan, tapi ini benar dari Sang Pencipta. Ada 3 hal penting yang Tuhan titip dalam diri anak-anak kita. Sehingga kita harus mengenal ini betul, karena ini manual booknya. Supaya kita bisa mendidik dia, membesarkan dia ke arah yang Tuhan mau, kehendak Tuhan untuk dia. Kita lihat yang pertama adalah tipe kepribadian. Tipe kepribadian ini unik, banyak teori berbicara tentang tipe kepribadian ini, tapi tidak ada satu teori yang bisa menjelaskan dengan benar bahwa kenapa sih anak ini punya karakternya seperti begini, karakteristiknya seperti begini atau seperti begitu. Bapak Ibu yang anehnya, ada bersaudara kembar, 2 orang yang bersaudara kembar, lahir dari satu orang tua yang sama, tapi punya karakter yang berbeda. Punya kepribadian yang berbeda, malah mungkin bertolak belakang. Kepribadian ini benar-benar dari Tuhan. Ini bukan produk manusia, dan ini juga bukan produk lingkungan, tapi ini dari Tuhan. Ya, kepribadian. Kalau sikap dan karakter itu dibentuk daripada lingkungan, tapi kepribadian adalah murni dari Tuhan. Yang kedua adalah bakat atau talenta. Ini juga produk Tuhan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan taruh sudah install dalam diri anak itu. Kita harus mengerti ini. Minimal satu orang datang, dia lahir, dia bawa satu talenta, minimal. Karena Tuhan sudah taruh masing-masing dengan talentanya. Dan seperti kepribadian, talenta ini berasal dari Tuhan. Ya. Bakat ini datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi tidak mungkin kita memaksakan bakat untuk anak-anak kita. Kalau dia tidak bakat untuk musik, kita kasih les dia macam apapun tidak bisa, karena dia tidak punya bakat di situ. Orang tua kadang-kadang memaksakan kehendak ini. Padahal yang ada dalam diri anak, yang pesan yang Tuhan sudah titip untuk dia ada dengan bakatnya. Mungkin dia terpanggil di yang lain. Ya. Jadi jangan paksakan itu. Kita bisa menerima dan kita bisa mengembangkan. Jangan kita memaksa anak-anak dengan kehendak kita. Yang ketiga adalah passion, panggilan. Ya. Secara sederhana passion ini adalah sebuah keinginan atau kerinduan terdalam yang ada dalam setiap pribadi untuk melakukan suatu pekerjaan. Passion daripada tiap orang berbeda. Ya. Dikatakan bahwa passion ini tidak ada hubungannya dengan faktor keturunan. Bisa saja passion daripada seorang anak beda dengan ayahnya. Bisa saja sama dengan ayahnya. Dia meniru dan kebetulan itu menyenangkan hatinya dia. Saya ambil contoh ya. Kalau dalam kehidupan keluarga saya bersyukur, saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan taruh saya anak laki-laki yang dia betul-betul mengikuti pola saya. Saya tidak pernah memaksa dia untuk jadi dokter. Saya sekarang jadi dokter spesialis, dia jadi dokter muda, mengikuti jejak saya. Dan dia senang dengan kondisi itu, ini passionnya dia. Saya terpanggil melayani Tuhan,
pada umur tua. Jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Sekarang dia jadi pendeta Pratama. Mengikuti jejak saya. Tuhan kasih dia passion yang sama dengan saya. Walaupun mungkin tidak identik, tidak mungkin sama seperti saya semuanya. Tapi banyak garis besarnya yang Tuhan taruh. Saya terpanggil saat ini mau belajar tentang konselor. Saya ikut sekolah konselor, dia juga ikut sekolah konselor. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tidak semua sama. Kita bersyukur kalau apa yang Tuhan taruh di anak kita. Kenapa? Karena passion ini kalau kita paksakan mereka, itu tidak akan jadi. Dia kemarin waktu dua puasa dia bersaksi, waktu SMP, SMA banyak main. Sehingga pelajarannya semua ya biasa-biasa saja. Tapi puji Tuhan waktu dia masuk ke kedokteran, dia bisa selesaikan waktunya dengan tepat. Dan dia tahu panggilannya dia. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih keluarga yang baik bagi saya. Anak-anak yang dengar-dengaran. Dan suatu kebanggaan bagi saya. Kalau saya melayani Tuhan, dia bisa sama-sama saya melayani Tuhan. Itu hal yang luar biasa bagi saya. Seisi keluarga kita melayani Tuhan. Passion sudah terbentuk dari diri anak sejak kecil. Dan ketika ia melakukan, ia merasa puas. Tidak merasa terbeban. Passion sering dimanifestasikan dengan ketertarikan ya, atau hobi yang dia lakukan. Kepribadian, bakat, dan passion ini diramu dalam satu kaitannya satu dengan lainnya. Bapak Ibu, kalau saya bisa gambarkan kepribadian itu ibarat kulkas, maka bakat itu adalah mesinnya. Dan passion itu adalah listriknya. Ini saling berkait satu dengan yang lain. Passion akan memberikan support, memberikan tenaga untuk anak ini. Bapak Ibu, 3 hal penting ini dalam kehidupan anak-anak kita harus tahu. Karena ini sudah diinstal Tuhan untuk setiap anak-anak kita. Supaya waktu kita mendidik dia, kita harus arahkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk dia. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Ingat definisi di awal bahwa anak itu adalah titipan Tuhan untuk kita. Anak itu punya Tuhan, bukan punya kita. Jadi kita jangan sampai menyetir anak-anak kita menurut kemauan kita. Tapi kita bisa mengarahkan mereka untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pikir di bulan keluarga ini kita mesti terus belajar sama-sama supaya kita bisa dapat apa yang Tuhan mau untuk anak-anak kita. Ke depan generasi muda kita, generasi-generasi di bawah kita, kalau mereka tangkap isi hati Tuhan, kalau mereka berjalan dengan kehendak Tuhan, luar biasa komunitas gereja ini. Ya, kalau kita mau jalan sama-sama dengan kehendak Tuhan. Tugas orang tua adalah mempersiapkan anak-anak untuk masuk dalam rencana Tuhan yang sudah disediakan untuk mereka. Sekali lagi, waktu Tuhan menciptakan anak, di dalam kandungan, dia sudah taruh manual book-nya. Dia sudah taruh kepribadiannya, talentanya, passion-nya. Itu baru 3 hal. Ada hal-hal yang lain lagi yang belum terungkap. Jadi jangan sampai kita memaksakan mereka menurut kehendak kita. Tapi coba kita arahkan mereka supaya mereka tahu bisa ketemu Tuhan. Itulah pengenalan akan Tuhan. Saya bilang sangat-sangat penting orang tua harus memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak. Itu paling penting. Itu ada di keluarga, di rumah. Jadi sekali lagi ya, orang tua mengarahkan bukan menyetir. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk kita bisa mengenal atau membaca buku harian Tuhan dalam diri anak-anak ini? Ini yang paling penting kan? Kalau begitu bagaimana supaya kita bisa membaca atau menerjemahkan catatannya Tuhan yang Tuhan sudah install dalam diri anak-anak itu? Yang pertama, apa yang mereka lakukan itu selalu memberi dampak positif untuk orang lain. Apa yang mereka kerjakan itu bukan suatu beban untuk mereka. Kita bisa lihat dalam kehidupan mereka.
Dia buat sesuatu itu dampaknya positif untuk orang lain. Orang lain akan merasa terberkati dengan apa yang dia kerjakan. Sekali lagi kalau saya contohkan di musik, kalau dia memang punya panggilan, punya bakat di situ, pada waktu dia main musik, pada waktu dia nyanyi, orang akan bilang suaranya bagus, suaranya merdu. Akan memberkati orang lain, panggilannya di situ. Tapi kalau tidak, jangan paksakan mereka. Itu bukan panggilannya. Siapa tahu panggilannya ada di tempat yang lain. Yang kedua, mereka sangat menikmati apa yang mereka kerjakan. Mereka sangat menikmati apa yang mereka lakukan. Tanpa beban. Mereka senang melakukan sesuatu yang mereka punya bakat, punya panggilan. Terkadang sampai lupa makan, lupa waktu. Itu dia. Baca itu baik-baik. Itu panggilannya anak-anak kita di situ. Yang ketiga, mereka tidak bersusah payah untuk melakukan itu. Seperti alamiah terjadi. Saya terkadang dalam kehidupan anak-anak kita yang musik aja. Sampai saya kadang tanya, siapa yang ngajar kamu main? Enggak, jadi sendiri. Lihat-lihat saja ikut-ikut langsung jadi sendiri. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Tuhan sudah install semua dalam dirinya. Dan dia tidak rasa terbeban. Kalau kita paksa orang untuk main yang tidak punya bakat di situ, tidak akan jadi. Dia rasa sangat terbeban. Ya. Dan yang keempat, mereka tidak akan tinggal diam dengan hal-hal yang sudah mereka dapati. Mereka akan terus mengembangkan hal itu. Ya. Mereka akan les lagi, akan cari lagi. Itu panggilannya anak-anak di situ. Ya, kita harus mengenal ini. Hal ini supaya kita bisa tahu, jangan kita memaksa kehendak kita pada mereka. Sebagai orang tua haruslah mendapat buku harian ini, ya. Karena ini yang dirancang oleh Tuhan, tinggal kita menerima lalu kita mengembangkan, kita mengarahkan mereka. Sekali lagi jangan menyetir mereka. Jangan memaksa kehendak kita pada anak-anak kita, biar kehendak Tuhan yang jadi untuk mereka. Saudara, hari ini sudah lama sekali saya tidak pernah. Mungkin waktu sekolah dulu di SD yang saya lakukan ini, tapi saat ini saya mau katakan untuk Bapak Ibu. Saya mau baca puisi daripada Gibran untuk Bapak Ibu. Puisi ini saya beberapa kali saya baca, saya terharu sekali, dan saya bilang betul bahwa memang anak ini milik Tuhan. Ya, saya bukan seorang seniman, tapi saya mencoba baca ini dengan baik-baik. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka terlahir melalui engkau, tapi bukan darimu. Meskipun mereka ada bersamamu, tapi mereka bukan milikmu. Pada mereka engkau dapat memberikan cinta, tapi bukan pikiranmu. Karena mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Engkau bisa rumahkan tubuh mereka, tapi bukan jiwa mereka. Karena jiwa-jiwa itu tinggal di rumah hari esok, yang tidak pernah dapat engkau kunjungi, walaupun dalam mimpi. Engkau bisa menjadi seperti mereka, tapi jangan coba menjadikan mereka sepertimu. Mereka hidup, karena hidup ini tidak berjalan mundur dan tidak pula berada di masa lalu. Engkau adalah busur-busur tempat anak-anakmu menjadi anak panah yang siap diluncurkan. Sang pemanah telah membidik ke arah keabadian dan ia merenggangkan dengan kekuatannya sehingga anak panah itu dapat meluncur dengan cepat dan jauh. Jadikanlah tarikan sang pemanah itu sebagai kegembiraan. Sebab ketika ia mencintai anak-anak panah yang terbang, maka ia juga akan mencintai busur yang telah meluncurkannya dengan penuh kekuatan. Bapak Ibu, orang tua, kita semua adalah cuma busur, bukan pemanah. Kita adalah wadah yang siap untuk meluncurkan mereka.
Tapi bidikan itu adalah sang pemanah itu sendiri, yaitu Tuhan sendiri. Kita belajar supaya kita tahu bahwa kita bukan pemanah, kita cuma busur yang siap meluncurkan mereka. Saudara bertanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anak yang dititipkan Tuhan agar mereka bisa melesat. Tapi saudara tidak bertanggung jawab untuk mengarahkan kemana mereka pergi. Saudara tidak bertanggung jawab untuk membidik mereka kemana mereka pergi. Karena itu haknya Tuhan. Itu haknya Allah kita. Haknya Maha Pencipta. Sang pemanah telah membidik arah keabadian. Dan dia merenggangkan dengan kekuatannya. Sehingga anak-anak panah itu dapat meluncur dengan cepat dan jauh. Bapak Ibu, tema keluarga masih di bulan ini. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita untuk betul-betul orang ketemu Tuhan. Orang ketemu apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup mereka. Dan Tuhan sudah install manual book-nya dalam hidup mereka. Itu kehendak Tuhan untuk mereka. Mereka mau jadi apa? Itu yang Tuhan mau untuk mereka. Bukan kita paksakan mereka. Biasanya kalau orang tua dokter mau anaknya jadi dokter. Kalau itu destininya mereka, itu panggilan mereka, puji Tuhan. Kalau tidak, jangan paksa. Orang tua pendeta, anaknya mau jadi pendeta. Kalau itu panggilan dia. Itu kalau Tuhan sudah install untuk dia. Kalau tidak, jangan paksa. Sesuai dengan panggilannya dia masing-masing. Kalau saudara mau melihat anak-anakmu sukses dan bahagia di masa depan, langkah pertama yang saudara harus lakukan adalah berhenti menyetir mereka. Berhentilah menyetir kehidupan mereka dan biarlah mereka menemukan cita-cita mereka yang sudah Tuhan taruh dalam hidup mereka. Kita bisa mengarahkan, tapi jangan kita atur semuanya. Karena itu milik Tuhan. Berhentilah menyetir kehidupan mereka dan biarlah mereka menemukan apa yang menjadi cita-cita mereka. Karena Tuhan Sang Pencipta sudah memiliki impian dan rencana masa depan untuk mereka. Tugas orang tua adalah mempersiapkan, membimbing mereka. Bukan memaksakan kehendak kita pada mereka. Saudara harus membimbing anak-anak untuk dapat bergantung pada Tuhan. Jangan anak-anak itu bergantung pada diri kita. Karena cepat atau lambat mereka akan tinggalkan kita. Itu pasti. Kita akan tinggalkan mereka. Kita didik mereka untuk mereka tergantung pada Tuhan. Bertanggung jawab pada Tuhan. Bukan tergantung pada kita. Karena cepat atau lambat mereka akan pergi dari kita. Itu natural. Sebagai orang tua, di satu sisi saudara tidak boleh menyetir kehidupan anak-anakmu. Tapi di sisi lain juga, saudara tidak boleh tidak peduli terhadap mereka. Jangan sampai ketika anak-anak itu mulai melesat, mereka akan menjadi lemah karena saudara tidak mempersiapkan mereka secara dini. Persiapan kehidupan anak-anak dimulai dari keluarga, bukan sekolah. Ini pentingnya untuk kita semua. Mari WL dan Singer sudah boleh kembali ke depan. Saudara akan menyesal bukan karena saudara sudah melakukan apa untuk anak-anak, tapi karena saudara belum melakukan untuk anak-anak. Mari WL Singer sudah bisa balik. Bagi saya pribadi, saya bangga. Dan ini menjadi suatu harapan saya. Kalau suatu kali kelak kita semua di gereja ini, kita bisa melayani Tuhan bersama keluarga. Kita melayani, anak-anak kita melayani, istri juga ikut melayani.
Itu suatu harapan, suatu doa, suatu cita-cita saya. Bahwa semua keluarga kita di tempat ini, kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.